Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridho Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video ke-87 ini, insya Allah saya akan men-share sebuah faedah tentang sir atau rahasia cara membaca suratul Waqiah agar hajat kita, keinginan kita cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud sir di sini, maksud rahasia di sini adalah tentang cara membaca surah Waqiah. Ada beberapa ayat yang harus diulang-ulang. Kemudian ketika membaca ayat tersebut, bayangkan apa yang kita inginkan, sampaikan apa yang kita inginkan dalam hati, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faidah ini saya dapatkan ijazah dari salah satu guru saya, yaitu almarhum al-maghfurlah Syekh Ishaq al-Hafidh rahimahullah. Sebelum saya menyampaikan tentang cara membaca surat Waqiah tersebut, terlebih dahulu saya mengaturkan terima kasih kepada para sahabat yang telah mendukung channel Majmu'atul Fawaid. Semoga mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Bagi sahabat-sahabat YouTube yang akan mengambil faidah dari channel ini, ada baiknya menekan tombol subscribe, juga loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Insya Allah dalam channel ini saya akan men-share berbagai faidah yang saya dapatkan dari kitab, juga saya dapatkan dari para masyayikh. Semoga manfaatnya lebih meluas kepada semua muslimin dan muslimat. Juga saya akan sampaikan bahwa nomor rekening yang tertera di video ini itu adalah nomor rekening Pondok Pesantren Darussalam. Saya dan sahabat santri bermusyawarah untuk membuat nomor rekening tersebut, dan bila ada sahabat-sahabat YouTube yang berinfak atau bersedekah jariah, akan kami gunakan untuk pengembangan dan pembangunan Pondok Pesantren Darussalam. Untuk sahabat-sahabat yang telah berinfak, yang telah berjariah, saya dan sahabat santri di sini hanya bisa membalas dengan doa, jazakumullah ahsanal jaza. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat imbalan yang berlipat ganda dunia dan akhirat. Sahabat YouTube yang saya hormati, untuk lebih menyempurnakan faidah dalam video ini, sebelum saya menyampaikan tentang sir membaca surah Waqiah, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tentang keagungan membaca, mendawamkan surah Waqiah ini. Diterangkan di dalam kitab Fathul Malikil Majid Al-Mu'allaf li Naf'il Abid yang disusun oleh Syekh Ahmad Ad-Dairabi, "I'lam kanyahokeun ku anjeun, ketahuilah olehmu, anna hadhihi surata laha sirrun azim, bahwasanya surah Waqiah ini mempunyai sir, rahasia yang agung. Wa khasiyatun ajibatun, dan punya khasiat yang ajibah, yang mengagumkan. Wa fadlun jasimun, dan ada keunggulan yang besar. Fi jalbil ghina wa nafyil faqri, dalam menarik kekayaan dan menghilangkan, menundung, menjauhkan kefakiran." Adapun cara membacanya, cara mendawamkannya atau mewiridkannya, akan saya sampaikan 4 cara. Yang pertama, kita baca saja surah Waqiah minimal sehari semalam 1 kali, syukur-syukur lebih itu lebih baik.
Hal ini disampaikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasul, "Man qara'a suratal waqi'ati," siapa orang yang membaca surah Waqiah, kulla lailatin, di setiap malam, berarti didawamkan tiap malam membaca Waqiah, lam tusibhu faqatun abadan, maka orang tersebut tidak akan terkena kefakiran abadan, selamanya. Jadi baca 1 kali atau 3 kali atau lebih, terserah. Itu sabda Rasul akan menjadi wasilah orang tersebut dijauhkan oleh Allah dari kefakiran. Cara membaca yang pertama. Nanti ada cara membacanya supaya cepat ijabah. Di akhir video akan saya sampaikan. Kemudian cara yang kedua, bacalah surah Waqiah ini dalam satu majelis, satu dudukan sebanyak 41 kali. Ada maqalah ulama yang disampaikan, ada qaul ulama, ada dauhan seorang ulama yang termaktub dalam kitab Khazinatul Asrar yang disusun oleh Sayyidi Muhammad Hakim Nazili di halaman 169. Qala ba'dul ulama, telah berkata sebagian ulama, man qara'a suratal waqi'ati, siapa orang yang membaca surah Waqiah, ihda wa arba'ina marratan, sebanyak 41 kali, fi majlisin wahidin, di satu majlis, jadi dibaca 1 kali dudukan, qudiyat hajatuhu, maka hajat orang tadi, keinginan orang tadi akan ditekani oleh Allah, akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususan khususan, terutama fi talbi rizki, dalam masalah menarik rizki, dalam masalah mencari rizki. Itu cara membacanya 41 kali, satu majlis. Tapi mungkin kalau yang 41 kali ini tidak harus dawam tiap malam, boleh sekali-kali saja. Tapi kalau dibaca tiap malam, alangkah lebih baiknya 41 kali. Itu cara yang kedua dalam mewiridkan suratul Waqiah. Kemudian untuk cara yang ketiga. Cara yang ketiga disampaikan di dalam kitab Jawahirul Lama'ah yang disusun oleh Al-Imam Ali Abu Hayyilah Al-Marzuki rahimahullah, ada di halaman 90. Di sana ada perkataan faidatun lil ghina. Kata Al-Imam Ali Abu Hayyilah, ini satu faidah agar kita diberikan kekayaan oleh Allah. Man lazima ala qiraati suratil Waqiah, siapa orang yang melazimkan, mendawamkan membaca surah Waqiah, marratan wahidatan, sebanyak 1 kali, ba'da salati subhi, setelah salat subuh, kullayamin, di setiap hari, wa dzakara ba'daha, setelah selesai membaca Waqiah 1 kali, lalu membaca asma ini, ya karimu ya wadud, ya karim ya wadud, ya karim ya wadud, alfa marratin, sebanyak 1000 kali. Jadi dawamkan membaca Waqiah 1 kali, setelah selesai Waqiah membaca asma Allah, ya karim ya wadud, sebanyak 1000 kali, waktunya ba'da subuh, setiap hari. Fa innahu la tamdi alaihi sanatun, maka tidaklah akan lewat 1 tahun kepada orang yang mendawamkan tadi, illa wallahu yughnihi, kecuali Allah akan memberikan kekayaan kepada orang tersebut, ang jami'in nas, dari seluruh manusia. Artinya dia akan diberikan kecukupan oleh Allah, tidak perlu lagi mengharapkan bantuan dari orang lain. Itu keunggulan membaca Waqiah 1 kali habis subuh, tambah asma Allah, ya karim ya wadud, sebanyak 1000 kali. Cuma yang nomor 1 dan yang nomor 3 ini hendaknya dibaca secara dawam, secara terus menerus. Dan untuk cara yang keempat, diterangkan di dalam kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra yang disusun oleh Al-Imam Abil Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni rahimahullah.
Di sana terangkan wa kadzalika qiraatuha 14 marrah ba'da salatil asri mujarrabun masyhurun fi jalbil ghina wa nafyil faqri wa man dawama ala qiraatiha razaqahullah min haitsu la yahtasib. Artinya diterangkan di dalam kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra termasuk cara mengamalkan waqiah agar dijauhkan kefakiran, kita menarik kekayaan, kecukupan di dalam kehidupan ini, juga agar kita mendapatkan rizki min haitsu la yahtasib, dari tempat yang tak terduga. Maka hendaknya dibaca secara dawam waqiah ini tiap habis asar sebanyak 14 kali. Itu keterangan di dalam kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Untuk kita yang mau mengamalkan boleh ngambil yang mana saja. Yang nomor 1 mangga, nomor 2, nomor 3 atau nomor mangga. Atau kita mau gabung. Nomor 1 kita baca, kemudian juga nomor 4 kita baca mangga. Atau nomor 2 kita baca sekali-kali, nomor kita dawamkan setiap habis subuh, itu pun baik, mangga. Sesuai dengan kemampuan kita untuk membacanya. Itu sahabat YouTube yang saya hormati, sedikit tentang faidah daripada keagungan surah Waqiah. Selanjutnya tentang sir atau rahasia membaca surah Waqiah yang saya dapatkan ijazah dari Sayyid Al-Hafidh. Kata beliau begini, ketika kita membaca suratul Waqiah, baik itu milih yang 1 kali, yang 14 kali, ataupun yang 41 kali, ketika kita sampai di ayat ke-32 dan ke-33 yang berbunyi wa faqihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Saya ulangi, wa faqihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa faqihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Ayat ke-32 dan ke-33 itu hendaknya ayat tersebut dibulak-balik sebanyak 16 kali. Kata Syekhina, kalau kita sudah hafal, baca sambil memejamkan mata, kemudian kita bayangkan apa yang kita inginkan. Misal kita ini membayangkan yang ingin banyak rizki yang datang ke kita. Bayangkan ada rizki yang pada datang ke kita, ada orang yang ngasih atau ada yang nyuruh kerja ke kita, apa saja. Atau kita seorang pedagang, bayangkan banyak pembeli yang datang ke warung kita, yang datang ke toko kita, yang membeli dagangan kita, mangga. Atau kita pun seorang ahli hikmah umpama yang butuhkan banyak pasien, banyak tamu umpamanya. Atau kita pun seorang dokter yang butuh banyak pasien yang berobat ke kita, bayangkan kita baca tadi banyak orang yang datang ke kita. Itu seperti itu kata Syekhina Sayyid Al-Hafidh rahimahullah. Nah, setelah membaca 16 kali, lanjutkan terus sampai akhir daripada suratul Waqiah. Nah, itu caranya yang dimaksud dengan sir atau rahasia membaca surah Waqiah yang saya dapatkan daripada Sayyid Al-Hafidh. Kata beliau, ini mujarrabun, sudah tertajrib, sudah dijajah dan diamalkan oleh beliau ketika beliau masih hidup seperti itu. Para sahabat itu yang saya hormati, kemudian setelah selesai kita membaca surah Waqiah, ada baiknya kita membaca doa lagi. Untuk doanya boleh dengan menggunakan bahasa Sunda, bahasa Indonesia atau bahasa daerah masing-masing, atau juga dengan menggunakan bahasa Arab. Untuk doa bahasa Arab saya sudah tuliskan di deskripsi video ke-33. Jadi cara mencarinya mudah, ketik Majmu'atul Fawaid spasi 33, di sana akan ada video tentang surah Waqiah, tentang cara riyadhah surah Waqiah, juga tentang doa suratul Waqiah. Untuk surat Waqiah ini
diridohi, bangga, itu lebih bagus. Tapi tanpa riadah pun yang penting kita dawamkan, itu pun sama bagus. Insya Allah faidahnya akan terasa biidznillah. Jadi kalau sahabat yang ingin tahu tentang cara riadah surah Waqiah, juga doa yang bahasa Arab, mangga dilihat di video saya yang ke-33. Semoga barokah dan manfaat dunia akhirat. Sahabat YouTube yang saya hormati, itu video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan saya. Juga saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sahabat yang telah ikhlas ridha mengambil faidah daripada channel Majmu'atul Fawaid. Semoga kebaikannya menyebar dan menjadi sumarambah untuk seluruh umat Gusti Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.